Jika dengan mendapatkan materi mata kuliah, mahasiswa memiliki dasar-dasar ilmu grafika yang berguna. Untuk apa? Untuk mendukung mata kuliah yang lain tentunya. Tadi sempat Melan mengatakan bahwa, mahasiswa itu harus punya kompetensi di luar daripada, apa yang dipelajari di perkuliahan. Itu istilahnya kita sebut dengan kompetensi sertifikasi sebenarnya. Jadi teman-teman semuanya, kalau sertifikasi ini adalah sebuah pengakuan yang legal, ya, yang tidak hanya Anda sekedar ijazah, tapi Anda diakui oleh dunia industri. Nah, sebagai calon-calon jurnalis, maka sertifikasi ini biasanya didapatkan dari PWI gitu ya, Persatuan Wartawan Indonesia, untuk dikatakan certified sebagai wartawan misalkan. Ini tidak murah tentunya, tapi inilah harapan kita bersama ketika Anda lulus, Anda harus punya sertifikasi. Minimal sertifikasi sebagai wartawan junior misalkan, atau menjadi editor misalkan, atau menjadi apapun lah yang mendukung karir-karir jurnalisme ke depan. Nah, sebenarnya kenapa saya sebut PWI? Karena core-nya ke wartawan. Tapi kalau kita lebih dalam lagi, ada namanya badan yang namanya itu BNSP, Badan Nasional Standarisasi Profesi. Nah, BNSP inilah yang nanti mengeluarkan yang namanya SKKNI. Tadi kenapa saya sebut PWI? Karena SKKNI itu adalah Standar Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia. Di dalam SKKNI ini belum ada yang membawahi atau belum ada SKKNI tentang wartawan. Sementara sertifikasi wartawan itu sudah dimiliki certified-nya oleh PWI. Jadi ini apa ya? Sekedar informasi saja sebenarnya, teman-teman cukup tahu saja bahwa sertifikasinya BNSP itu belum ada yang membawahi tentang dunia jurnalisme. Karena di jurnalisme sendiri atau di wartawan sendiri masih dipegang oleh PWI. Nah, tapi kalau untuk skema kerja nasional yang lain, semua profesi itu punya SKKNI-nya. Saya ambil contoh desainer grafis. Ya, desainer grafis. Desainer grafis itu punya SKKNI. Teman-teman kalau nanti buka di googling gitu ya, silakan mau coba-coba buka tentang SKKNI. SKKNI itu apa sih Bang Saiful? SKKNI itu adalah tadi saya sebutkan ke standar kualifikasi kerja nasional Indonesia. Jadi untuk bidang-bidang pekerjaan apapun bidangnya itu sudah terangkum. Di SKKNI yang membahas tentang desain grafis itu ada. Untuk menjadi desainer grafis itu harus memiliki kompetensi apa kira-kira begitu. Ini ada semuanya. Nah, jadi ada desain grafis, SKKNI, ada penyuluhan pertanian dan sebagainya. Kita coba yang desain grafisnya. Nah, ini musik dan sebagainya. Jadi kalau ditanya ada berapa bidang keahlian dalam dalam SKKNI, banyak sekali. Ini saja catatan saya ada 208 ya, 208 pekerjaan, jenis pekerjaan yang mana ini tahun 2010 ya, 2010. Kalau di 2022 saya tidak tahu, belum update datanya, tapi pasti lebih banyak dari ini. Baca nggak Mas dari sana Mbak? Ini bidang-bidang pekerjaan. Saya sedang cari yang contohnya desain grafis. SKKNI desain grafis. Pak, kenapa yang nggak cari yang jurnalis sih Pak? Tadi saya katakan untuk SKKNI jurnalis saya belum punya ya, karena memang masih dipegang langsung oleh PWI. Jadi bukan SKKNI, itu standar kompetensi yang certified diakui juga secara nasional. Nah, ini yang kita sebut dengan SKKNI Mbak Mas, semuanya sertifikasi yang tadi sudah disebutkan diawali oleh Melan tadi, bahwa kita punya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang di bawahnya adalah BNSP. Dia mengeluarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja dengan dasar memberikan sebuah
formula bagaimana bidang keahlian desain grafis ini bisa dimiliki oleh lulusan atau oleh pekerja. Jadi kalau mau dikatakan kamu desainer grafis, ngaku-ngaku desainer grafis, mana sertifikat kompetensinya, kira-kira begitu. Jadi ini ada klausulnya dan di sini ada bidang-bidang pekerjaan apa saja yang harus dikuasai dan seterusnya. Banyak ya, nanti teman-teman silahkan baca-baca tentang SKKNI. Kira-kira kalau sebagai jurnalis mana ya bagian-bagian yang bisa diambil sebagai sertifikasi. Setahu saya ada, kalau di jurnalistik itu ada namanya pekerjaan sebagai editor. Ya, di BNSP itu ada. Ini nanti ada Mbak semuanya. Apa saja yang pekerjaannya, ini yang kita sebut dengan unit kompetensi. Teman-teman yang dari SMK pasti sudah sangat khatam kalau bicara kompetensi. Ya, contohnya adalah bahwa desainer grafis itu harus mampu mendokumentasikan kemajuan kerja, menerapkan teori dasar desain grafis, menyusun dokumentasi, menyusun brief teknis, kemudian ada kompetensi intinya. Jadi ada yang umum, ada yang inti. Kalau inti yaitu adalah kemampuan yang harus pasti dimiliki oleh seorang desainer grafis. Ini contohnya. Nah, ini ada turunannya. Turunannya namanya KUK, kerangka unjuk kerja. Ini contohnya KUK-nya. Jadi kalau judul unit kompetensinya adalah membentuk dummy, dummy itu apa saja turunannya, final artwork dan seterusnya. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Bisa difahami? Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi inilah teman-teman, kenapa kita sebagai mahasiswa ternyata tidak hanya menghasilkan ijazah, tapi lebih dari ijazah, teman-teman harus punya dukungan sertifikasi tadi. Sebagai apa saja? Yang mendukung tentunya. Ya, yang mendukung dunia jurnalistik. Ya, syukur-syukur bisa menjadi wartawan junior misalkan, ikut sertifikasinya PWI. Cuma katanya saya nggak tahu ya, katanya mahal, lumayan. Ya, salah ponakan saya kemarin dari Kumparan itu semuanya disertifikasi. Alhamdulillah teman ponakan saya masuk lulus gitu ya, lulus sertifikasi. Saya tanya berapa sih biayanya kalau untuk sertifikasi, sekitar 7 sampai 10 juta. Ya, 10 juta. Kalau nggak dibiayain kantor ya lumayan. Oke ya, itu sekedar tambahan deskripsi perkuliahan kita, karena perkuliahan kita berkaitan dengan produksi kegrafikaan, proses cetak, unsur-unsur dalam proses cetak, alur produksi, produksi grafika, teknik produksi, dan material cetak. Sebenarnya secara sederhana di bagian ini itu cukup 4M yang kita sering gadang-gadangkan. 4M itu apa? Kita akan membahas orangnya itu harus seperti apa, yang bisa harus dalam proses cetak, kemudian mesin yang digunakan itu apa, kemudian materialnya itu apa, kemudian yang terakhir adalah metode. Jadi nggak jauh-jauh, ini yang kita bahas sebenarnya. Mesin-mesin cetaknya itu bagaimana, materialnya itu apa, metodenya apa. Tentunya kaidahnya adalah kita sambungkan dengan produk jurnalistik yang tadi kita sebutkan. Ya, produk jurnalistik. Ada dua sebenarnya yang memungkinkan kita bisa garap. Yang pertama adalah buku tentunya, yang kedua adalah majalah. Nah, inilah kenapa di semester 4, ya semester 4 itu mata kuliahnya saling berhubungan sebenarnya. Saya ambil contoh, ketika teman-teman mau membuat majalah, tadi majalah itu ada fotonya, berarti teman-teman harus dibekali dengan keilmuan fotografi. Sudah belajar belum fotografi? Sudah, Pak, selama 2 semester, semester 1 dan semester 2. Alhamdulillah, berarti ini sudah lulus nih. Untuk bisa membuat majalah, keilmuan fotografi sudah bisa. Ya, contoh fotografi misalkan tadi. Ya, kemudian yang kedua, untuk membuat majalah, kamu butuh kemampuan untuk melayout majalah. Maka ada komputer grafis, Komgraf. Sudah belajar belum Komgraf? Oh, sudah dong, Pak. Sudah dong, Pak. Ya, benar. Benar, Pak. InDesign gitu ya? Iya, Pak. Nah, ini pas deh. Jadi sudah belajar nih tentang InDesign. Lalu konkretnya, setelah kamu sudah bisa melayout, ada mata kuliah tipografi nggak?
Nggak ada ya? Adanya infografis, Pak. Infografis. Infografis atau infogratis? Ya, kalau jadi mahasiswa biasanya info gratis Pak gitu, karena belum dibayar. Nggak apa-apa gitu. Cara menjadi wartawan itu kan dengan memberikan info gratis dulu. Kok jadi ke sana ya? Infografis gitu. Infografis itu bagaimana kita menampilkan sebuah data gitu ya melalui elemen grafis sehingga mudah dibaca. Ini sudah sangat bagus. Di dalam majalah dibutuhkan nih infografis, kemudian komgraf, kemudian ada fotografi. Ini semuanya dikombinasikan, dijadikan satu, kemudian dari situ kita kenal bahwa ini akan kita create menjadi sebuah produk yang kita sebut dengan produk fisik. Apa sih Pak produk fisik? Oh, produk fisik itu yang tadi kalau dibilang buku, maka ada wujudnya, ada bentuknya. Di mana bentuknya itu pasti dibuat oleh orang pasti ya. Kemudian dicetak menggunakan mesin. Loh, karena dicetak menggunakan mesin berarti butuh material. Iya, ada material di sana. Mulai dari kertasnya, mulai dari tintanya, mulai dari plat cetaknya dan seterusnya. Kemudian caranya gimana Pak? Itulah yang kita sebut dengan metode. Kalau kita punya 80 halaman, jadi berapa Pak kertasnya yang dibutuhkan? Kalau punya 60 halaman, kertasnya butuh berapa Pak? Kalau punyanya ternyata bukunya novel yang 1000 halaman, kira-kira butuh berapa Pak? Ukurannya berapa? Nah, inilah yang kita pelajari di dalam konten mata kuliah pengetahuan dan teknologi grafika. Jadi kebayang ya, apa yang akan kita pelajari gitu. Banyak sebenarnya yang akan kita pelajari. Bahkan kalau saya boleh rangkum mata kuliah kita ini kalau di TICK dan grafika ini bisa dipelajari selama 4 semester. Banyak Pak, iya. Ya banyak 4 semester karena satu teknologi cetak 1 semester. Satu teknologi cetak 1 mata kuliah. Bayangin kalau di dalam perkuliahan kita pengetahuan teknologi grafika itu ada setidaknya 5 teknologi cetak, maka ada 5 mata kuliah. Seperti itu. Nah, jadi bagaimana strateginya supaya bisa tercapai? Saya sangat berharap perkuliahan kita bisa interaktif, inspiratif, dan tentunya di luar daripada pembelajaran, saya harus mampu memotivasi mahasiswa untuk bisa berpartisipasi aktif, serta memberikan kesempatan atas prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, perkembangan mahasiswa. Nah, ini yang kita sebut. Harus disesuaikan dengan bakat dan minatnya. Teman-teman nanti lihat belajar teknologi cetak ternyata tertarik, Pak, saya mau dong Pak nyobain bisnis cetak saring sablon misalkan. Karena nanti kita akan bahas tuh tentang cetak sablon. Saya tertarik Pak. Kalau saya nggak tertarik Pak, saya tertariknya belajar layoutnya saja deh Pak. Oh saya tertariknya di offset Pak. Kira-kira kalau saya mau buka percetakan offset berapa ya modalnya Pak? Silahkan nanti. Itu akan muncul dengan sendirinya. Makanya jangan heran yang tadi saya sampaikan, PPGI Jawa Timur yang mimpin itu alumni penerbitan. Ini luar biasa. Ya, bahkan dia sudah punya mesin yang sudah sangat cukup banyak. Tadi saya bilang uang itu adalah dampak, sehingga kalau ditanya berapa jumlah kekayaannya alumni yang memimpin PPGI itu, saya nggak tahu kekayaannya berapa, karena dia yang tahu ya. Tapi kalau dari jumlah aset mesinnya saja, satu mesin cetak itu harganya sekitar 2 sampai 4 miliar. 2 sampai 4 miliar. Nah, sementara 3 mesin cetak itu sudah kebayang. Oh, untuk mesin cetaknya saja kalau ambil angka paling murah 2 kali 3 itu sudah 6 miliar. Itu baru mesin cetaknya. Mesin platnya dia punya satu, mesin plat harganya 1 sampai 2 miliar. Taruhlah 1 miliar, oh dia punya 7 miliar. Paling enak ngitung-ngitung harta orang ya. Tapi jangan ya, nggak perlu. Artinya ini cuma memotivasi saja teman-teman. Ya, di luar sana kalau teman-teman punya potensi, punya niat, punya mimpi, insya Allah bisa. Ya, jadi jangan bayangin, oh saya lulusan penerbitan harus jadi wartawan, tidak mesti. Ya, kalau kata Sri tadi itu bonus Pak, kata guru saya. Ini Mita sama ini berdua. Iya Pak,
Pak, soalnya perangkat Sri jaringannya lemot, jadi Oh, ini lagi di kosan? iya di kosan di Depok. Oh, di kosan Depok ya. Emang udah boleh ya ngekos ya? Udah Pak. Oh iya Pak, mau nanya, dalam Ya, waktu dekat silakan. ini kita bakalan praktek di kampus enggak? Ya, bagus. Ini pertanyaan yang selalu diulang-ulang oleh mahasiswa kelas pengetahuan ya teknologi cetak. Sebenarnya ada satu konten yang bisa kita praktekkan, Mbak. Salah satunya adalah ketika kita belajar teknik cetak sablon. Dan ini sangat mungkin dilakukan praktek. Dan beberapa waktu yang lalu ketika kuliahnya offline, saya memang meminta mahasiswa itu melakukan simulasi demonstrasi, bahkan sampai praktek dan ada hasilnya, outputnya. Cuma dalam tanda kutip, saya belum bisa memastikan apakah kegiatan prakteknya bisa dilaksanakan karena saya harus memastikan apakah mata kuliah ini memang mata kuliah yang punya core-nya atau bidang keahliannya itu memang harus praktikum. Kalaupun memungkinkan, maka nanti kita bisa lakukan di kampus. Mungkin tidak setiap minggu ya, beberapa pertemuan kita bisa lakukan di kampus dengan melihat secara langsung kondisi real di bengkel itu dalam proses produksi seperti apa, supaya teman-teman kebayang. Karena kalau tidak melihat secara langsung kertas itu bagaimana, ukuran kertas itu berapa, mesin cetak itu kayak gimana, dan proses penjilitan itu seperti apa, maka nggak kebayang. Jadi bagus pertanyaannya, mudah-mudahan bisa kita implementasikan, minimal teman-teman bisa ke kampus. Saya mau tanya dulu sebelumnya, Sri, ada mata kuliah yang memungkinkan kamu ke kampus nggak selain mata kuliah saya? Ada Pak, komputer grafis. Itu 2 minggu sekali ke kampusnya praktek. Sama Oke, Pak hari apa? Jumat, tadi pagi Pak. Oh, tadi pagi. Nah, ini yang saya maksudkan ketika ada alasan atau ada jam yang bersamaan, maka ini sangat memungkinkan. Ya, jadi satu kesempatan ketika nanti teman-teman komputer grafis ternyata dilakukan di kampus, insya Allah saya bisa mengakomodir, menyesuaikan supaya saya bisa mengajar di kampus. Begitu, karena ada barengannya ya lah bahasa gitu. Karena kalau saya meminta langsung ke sekretariat untuk alasan mata kuliah pengetahuan, rasa-rasanya dalam tanda kutip dengan kondisi yang masih seperti ini akan lebih sulit. Tapi kalau teman-teman ada mata kuliah komputer grafis, ada alasan bahwa teman-teman sudah sudah ada di kampus dan kita bisa melaksanakan pertemuan baik itu kuliah offline di kelas ya maupun untuk simulasi dan demonstrasi di bengkel atau laboratorium. Bagus. Ya, Baik, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Lanjut ya sedikit lagi. Ternyata sudah asar di luar sana. Ini metode pengajarannya. Makanya di sini ada prakteknya gitu ya. Nah, ini nanti kita upayakan di 1 atau 2 atau 3 kali pertemuan untuk praktikum. Sisanya tadi saya katakan kalau memungkinkan saya bisa mengajar offline di kelas, ini akan sangat membantu teman-teman sebenarnya dalam memahami. Dibandingkan kita hanya di layar komputer interaksi seperti ini, itu akan sangat sulit. Karena banyak alat-alat bantu, alat dukung yang kita gunakan di dalam pencapaian pelaksanaan teknologi cetak. Gitu. Nah, ini kompetensi dasar. Nanti teman-teman silahkan baca ya. Saya tidak panjang kali lebar, ini sebenarnya hampir sama. Sekali lagi 4M, 4M, 4M. Ya, 4M itu bicara pada mesin, material, kemudian metode, dan orangnya pastinya. Biasanya ada tambahan 1 E gitu. Ada yang tahu nggak E-nya itu apa? Ada yang tahu nggak? E. Bahasa Inggris. Lupa. Bukan. Ya. E-nya itu environment, lingkungan. Jadi teman-teman semuanya punya tanggung jawab ketika Anda berproduksi, Anda tidak boleh berproduksi dengan merusak lingkungan. Makanya harus ada environment yang harus diperhatikan.
Sekali lagi ini kaitannya dengan regulasi ya. Aturan, kebijakan yang tidak boleh mencemari, tidak boleh membuat limbah dan sebagainya. Tapi produksi tanpa limbah tidak mungkin ya. Tapi bagaimana mengendalikan limbahnya. SKS kita ada 2, 1 semester diselenggarakan 16 minggu perkuliahan, 2 kali evaluasi, ini ada di UAS dan UTS maksudnya. Kemudian setiap minggu diselenggarakan 4 jam perkuliahan. Jadi kuliah kita 4 jam, tapi kalau untuk kuliah apa kita sebutnya virtual tidak mungkin 4 jam ya. Kita upayakan, kita bagi waktunya 4 jam itu 1 jam misalkan, 1 jam ya, belajar mandiri BM karena kalian bisa baca materinya terlebih dahulu, 1 jam tatap muka ya, 1 jamnya 2 jamnya nanti tugas terstruktur misalkan. Ada tugas terstruktur. Tugasnya apa Pak? Mudah tugasnya. Misalkan mengumpulkan jenis-jenis kertas ya. Mencari jenis produk grafika itu nanti kita berikan tugasnya. Termasuk tugas kelompok nanti ada tugas kelompoknya membuat tadi syukur-syukur konten majalah bisa kita create ya, kita buat dan bisa langsung dipraktekkan, bisa dicetak di kampus gitu. Ya, dengan fasilitas yang ada lah tentunya. Nah, teman-teman, ini terkait dengan 16 minggu tatap muka, saya mengharapkan Anda tidak kurang lebih sama dengan 75%. Ini nggak boleh kurang dari 75%. Jadi maksimalnya itu 25% kamu tidak hadir. Kalau dikatakan 25%, berarti 25% dari 16 itu 4 kali. Jadi wajib Anda boleh tidak hadir itu 4 kali. Itu press ya. Nanti kita akan bahas. Ya. Nah, nanti ada alasan kenapa sih press bukan pers gitu. Ya, karena memang bukan jurnalisme ya, tapi sangat dekat dengan pers. Makanya namanya press. Oh gitu ya, Pak? Enggak. Tidak ya, press itu bagian dari kata dasarnya pressure ya. Jadi menekan. Apa yang ditekan? Yang ditekan adalah acuan cetak. Mana Pak acuan cetak? Nanti kita akan bahas di pertemuan yang selanjutnya. Mudah-mudahan kita tetap sehat, tetap semangat, dan bisa berjumpa di kesempatan yang akan datang. Silakan, ada pertanyaan? Malam lagi, silakan. Iya Pak, izin bertanya Pak. Tadi kan Bapak menampilkan tugas-tugasnya ya Pak. Kira-kira tugas-tugasnya dikumpulkan minggu ini, sekarang ini, atau kapan ya Pak? Ya. Oke, tidak. Tugas itu hanya saya berikan narasi untuk persiapan saja bahwa jenis tugasnya demikian. Tapi pemberian tugasnya belum saya berikan, materinya aja belum. Saya harus mengerjakan tugas gitu. Nanti saya diprotes ya. Kalau yang protes wartawan berat soalnya bisa viral. Ya. Oke, Ya, gitu ya. terima kasih Pak. Ada lagi? Silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita tutup ya pertemuan hari ini. Kita berdoa. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita bahas pada sore hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum saya tutup dengan doa. Saya mumpung masih ingat, kita coba cek di presensinya dulu ya. Presensi kehadiran pada hari ini Jumat tanggal 11